Kehadiran Tuhan itu nggak otomatis. Tapi apa? Tadi saya lagi membahas soteriologi ya. Lalu dia, Van der Kooi maksudnya ya, Cornelis van der Kooi, ada membahas mengenai pertanyaan sanctification, pengudusan itu tidak otomatis. Tapi apa? Jadi orang itu kan jadi percaya, itu pada satu titik dalam hidupnya terus dia jadi percaya dari nggak percaya Yesus gitu ya. Sejak dia percaya sampai dia mati, kita katakan terjadi progressive sanctification. Benar nggak? Pengudusan yang terus menerus. Hari demi hari dia makin kudus, makin serupa Yesus, makin sesuai kehendak Tuhan, makin membenci dosa, mencintai kebaikan, kebenaran, dan seterusnya ya, makin mencintai Tuhan. Tapi kata Van der Kooi itu kagak otomatis. Tapi apa? Nah itu mirip tuh. Kehadiran Tuhan dalam gereja itu kagak otomatis. Tapi apa? Jawabannya dari Athanasius. Tapi pneumatis. Pneumatis. Pneumatis, kenapa pneumatis? Pneumatis itu apa ya? Pneumatis itu kayak kan ada pompa hidrolik, ada pompa pneumatis gitu ya. Pneumatik, saya dulu waktu ngambil fisika itu ada belajar teknik pneumatik, lalu programming pneumatik. Pneumatik itu ya dari kata pneuma. Pneuma itu artinya angin. Dan pneuma itu artinya yang lain itu adalah roh. Jadi bekerjanya itu lewat roh. Itu agak beda dengan paradigma otomatis. Paradigma pneumatis itu. Dan perbedaan antara otomatis sama pneumatis ini adalah karena persatuan antara Anda dan saya, antara Anda dan dunia, antara segala sesuatu dalam jagat raya ini, persatuannya itu bukan persatuan ontologis, khususnya dalam kaitan dengan Tuhan. Nah di situ kemudian Van der Kooi mengutip Athanasius. Athanasius bilang begini, Tuhan itu ada di luar segala sesuatu, secara ontologis. Dalam artian segala sesuatu dalam dunia itu tuh bukan Tuhan. Jadi adanya Tuhan dan adanya segala sesuatu, itu Tuhan tuh di luarnya. Tapi Tuhan tuh di dalam segala sesuatu, secara pneumatis. Di dalam kekuatannya, di dalam rohnya. Nah terus saya kaitkan ini sama pembahasan kita nanti ya. Jadi kita hari ini akan bicara, ngobrol sama Erich Fromm, seorang Yahudi yang ya bukan Kristen sih. Tapi bicara mengenai Injil, bicara mengenai perjanjian lama juga. Dan dia juga not really orang Yahudi yang konservatif atau ortodoks, tapi at best maybe seorang pantheist maybe atau seorang mistisis. Dan kita coba ngobrol sama dia. Seorang pemikir mazhab Frankfurt yang menulis buku populer ini. Yang kita obrolkan adalah pada Sabtu ini mengenai cinta diri. Nah, saya akan membuka dengan membaca satu ayat yang kagak dikutip sih sama Fromm, tapi dibicarakan. Ayatnya tentu kamu tahu. Dari Matius pasal 22, nanti saya akan ajak kita lihat footnote-nya yang mana jarang dibaca footnote-nya. Matius pasal 22, ayat yang kita akan lihat dari konteksnya aja ya sekalian. Jadi ayat ke-33 sampai 40. Orang banyak yang mendengar itu takjub kepada pengajarannya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang pertama, itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Lalu footnote-nya kalau kita baca itu ya pada ayat ke-39 merujuk kepada Imamat pasal 19 ayat 18. Saya tidak akan bahas secara langsung cinta kepada Tuhannya karena itu bagian dari Sabtu depan ya. Tapi kita hari ini kasih kepada diri sendiri itu saya coba letakkan di dalam kasih kepada sesama. Ya, sehingga yang kita perlu perhatikan itu footnote dari ayat 39, yaitu dari Imamat pasal 19 ayat ke-18. Saya bacakan bagi kita semua ya. Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Tapi kita akan membaca mulai dari konteksnya ya. Kita baca mulai dari konteksnya, yaitu ayat ke-17 sampai 18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus berterus terang menegur sesamamu dan tidak mendatangkan dosa atas dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Menarik di sini, di atas dibilang soal saudaramu, lalu saudara itu dijelaskan lagi saudara sebangsamu, tapi at the end, kasihilah sesamamu manusia. Dan ini ada hubungannya dengan jenis kasih yang kita pernah bahas juga di sini, yaitu Philadelphia, yaitu kasih kepada sesama manusia. Ya, Philadelphia, kasih persaudaraan itu ya, itu kasih kepada sesama manusia. Bukan kasih kepada saudara kandung saja ya, tapi kasih kepada sesama manusia sebagai rekan yang sejenis, satu spesies. Jadi kamu ngerti isi jiwa, isi pergumulan dari orang lain, sebab apa? Sebab kamu pun orang. Jadi kalau misalnya ya orang lain gak suka sama kamu, bikin jahat sama kamu karena iri, kamu ngerti itu. Soalnya apa? Kamu juga orang, kamu juga pernah iri. Ada orang itu benci sama kamu karena matamu sipit. Kamu tahu itu. Kamu mungkin juga benci sama orang lain karena nggak tahu hal yang lain. Dan lain-lain dan seterusnya. Jadi kamu tuh ngerti manusia karena kamu juga manusia. Dan kasihilah manusia-manusia itu. Itu adalah perintah yang sama dengan kasihilah Tuhan. Ada persamaan antara John Calvin dengan Sigmund Freud, menurut Erich Fromm. Apa samanya? Ada yang tahu samanya John Calvin sama Sigmund Freud? Ini kayaknya agak susah dijawab ya. Apa samanya ya? Seperti apalah hubungannya Yerusalem dengan Athena gitu ya? Apa persamaan Calvin sama Freud? Mereka sama-sama memandang negatif cinta diri. Calvin menyebut cinta diri sebagai pes, penyakit, wabah, ya. Dan Freud menyebut cinta diri sebagai narsisme. Jadi penyakit juga. Dalam hal ini ada persamaan antara Calvin sama Freud. Mandang cinta diri itu sebagai sesuatu yang kekanak-kanakan kalau menurut Freud, dan sesuatu bagian dari dosa kalau menurut Calvin, yang merugikan manusia. Penyakit kan merugikan manusia. Tapi Fromm tidak setuju sama itu. Fromm tidak setuju sama baik Calvin maupun Freud. Kenapa dia tidak setuju? Bagaimana argumen yang dia ajukan? Dia katakan, ini tergantung dari apa yang kita maksud dengan cinta dan apa yang kita maksud dengan cinta diri. Apa yang dimaksud oleh atau dipahami oleh Calvin sebagai cinta dan apa yang dia pahami sebagai cinta diri ketika dia mengatakan cinta diri itu hama. Dan apa yang dipahami sebagai cinta dan cinta diri oleh Freud ketika dia menganggapnya sebagai narsisme. Nah, cinta itu dipahami sebagai desire. Ya, desire atau suatu kehendak. Desire untuk apa?
khususnya desire untuk bersatu ya. To be one atau to be united with, ya. Ini. Jadi kehendak dalam arti hasrat, aku ingin bersatu dengan, ya. Dan Freud of course mengacu kepada hikayat atau mitos Narcissus ya. Narcissus itu istri saya lebih ngerti. Narcissus apa Narcissus ya. Ya pokoknya gitulah ya, tergantung ecclesiastical Latin gereja atau Latin Yunani. Kok Latin Yunani? Latin klasik maksudnya ya. Saya nggak tahu. Saya orang Deso. Jadi ini hikayat Narcissus itu ya, hikayat seorang anak muda yang ganteng banget, lalu kemudian dia itu jatuh cinta sama kegantengannya sendiri. Dan orang-orang seperti ini kalau zaman kita ya jenis manusia suka memenuhi halaman-halaman Instagramnya atau Facebooknya atau whatever, medsos, dengan mungkin foto-foto yang 3/4 bingkai, kalau bukan 3/8 bingkai, itu adalah foto mukanya sendiri gitu ya. Jadi kayak ada orang-orang seperti itu loh. Itu saya kadang-kadang pikir, aduh kok bisa gitu ya. Jadi bikin kayak foto mukanya sendiri gitu kayak, oke. Dan berkali-kali gitu ya. Nah, ini narsisme dalam satu pengertian. Of course, narsisme bukan hanya itu. Of course, narsisme juga berbeda daripada NPD, ya, Narcissistic Personality Disorder, dan segala macam. Of course, ya. Tapi kita tidak membahas itu secara terlalu detail. Cuman poinnya, Freud memahami narsisme dalam bingkai mitos Narcissus. Di mana Narcissus itu diceritakan menginginkan jatuh cinta kepada, ingin bersatu dengan pantulan yang ada di air. Zaman dulu nggak ada cermin yang sempurna, jadi mereka sempurnanya bisa lihat dirinya di air yang tenang gitu ya. Jadi di air, di kolam itu. Lalu saking ingin bersatunya, dia kemudian nyemplung ya. Dia nyemplung ke kolam itu, lalu tenggelam dan mati, lalu berubah menjadi kembang Narcissus itu ya. Kembang apa itu ya Narcissus itu? Kembang bunga lili yang halah ya. Bener nggak sih? Bunga apalah pokoknya, Narcissus ya. Bunga Narcissus ya, tinggal di googling aja bunga Narcissus. Nah, jadi itu yang dipahami sama Freud sebagai cinta diri. Nah, kalau yang seperti itu, kita kemudian melihat apa? Orang kok mencintai dirinya sendiri, ini berarti dia membengkok kepada dirinya sendiri. Ya. Dalam bahasa Latin ini incurvatus in se ya. Membengkok ke dalam dirinya sendiri. Ini istilah yang kalau kamu googling ya, kira-kira kamu akan menemukan bahwa ini ya sama saja dengan dosa. Dosa itu membengkok ke dalam dirinya sendiri. Dalam artian apa? Self-serving. Aku bagi aku atau kami bagi kami. Ya. Itu adalah dosa. Manusia bagi manusia. Nah, itu adalah dosa. Jadi narsisme itu boleh dikatakan adalah intisari dari dosa jika dipahami seperti ini. Maka tidak heran ya, Freud dan Calvin dalam hal ini bersatu ya. Karena apa? Karena manusia itu memang yang terbaik adalah kalau dia mengarah bukan kepada dirinya sendiri. Karena dia bukan berasal dari dirinya, dia juga bukan ada bagi dirinya, dan dia juga tidak baik kalau menjadikan seluruh jagat raya ini berputar di seputar dirinya ya. Ini bisa tidak baik. Manusia itu adalah struktur eksentrik gitu ya. Itu istilah dari David Kelsey ya. Jadi maksudnya itu bukan aneh-aneh ya, eksentrik itu kita bilang kayak aneh-aneh ya, eksentrik bukan. Tapi eksentrik itu pusatnya ada di luar ya. X luar, sentrik ya, pusat. Jadi pusatnya ada di luar. Manusia itu pusatnya bukan dalam dirinya. Jadi kalau dia ada bagi dirinya, dia menginginkan dirinya itu menjadi pusat dari jagat raya ini, ya hidupnya nggak bahagia, kira-kira begitu. Jadi dalam hal ini, ya tentu saja Freud sama Calvin ada benarnya. Ya benar juga ya. Calvin melihat narsisme, cinta diri sebagai narsisme dan narsisme sebagai incurvatus in se
dan incurvatus in se tidak natural, dan itu adalah bagian dari dosa, ya, bukan bagian malah ya, esensi dari dosa boleh dikatakan. Jadi pada dasarnya dosa adalah incurvatus in se, ada bagi dirinya sendiri, tadinya itu ada bagi Tuhan, bagi orang lain, ya, sekarang ada bagi dirinya sendiri, satu kecacatan, ya. Maka tidak heran ini adalah sesuatu yang buruk, ya. Nah, Freud melihat narsisme ini sebagai terpenjara atau mandek di dalam tahapan anak-anak. Anak-anak itu ya narsis, ya, anak kecil itu ya narsis. Kenapa ya? Anak kecil soalnya belum terbentuk ego boundary-nya. Jadi bagi dia jagat raya ini ya dirinya ya jagat raya ini. Belum ada itu diferensiasi, ya. Dia belum bisa bikin distingsi antara dirinya dengan dunia. Maka tidak heran kalau dia itu eksistensinya ya narsistik. Ya, itu wajar sekali. Segala sesuatu bagiku, ya. Ibuku bagiku, udara bagiku, popok ya bagiku, bapakku ya bagiku, semua ya bagiku, ya. Bagi orang seperti ini, Fromm mengatakan semboyannya adalah dia itu hanya memperhatikan, jadi care itu salah satu elemen yang paling utama dari love adalah care. Yang dia jadikan objek dari care adalah dirinya sendiri. Yang dia jadikan objek dari desire, keinginan, adalah seluruh dunia, tapi untuk dirinya sendiri. Lalu dia itu tidak senang memberi, dia hanya senang menerima. Jadi black hole dia itu. Semua untukku, dan untukku, dan untukku, dan aku tidak pernah puas. Dunia luar hanya dilihat sebagai alat sumber untuk memenuhi dirinya. Dia selalu bertanya, ketika bertemu orang, bertemu keadaan, bertemu institusi, bertemu apapun, dia bertanya, apa gunanya untuk aku? Aku bisa manfaatkan untuk apa? Barangkali untuk membuat aku nyaman, membuat aku mendapat validasi, membuat aku bisa lebih dihargai, barangkali bisa kupijak menjadi tangga karir, whatever, ya, kesempatan untuk selfie, lalu kemudian bisa pansos, ya, dan segala macam. Selfie bareng whatever, ya, selfie bareng Habibie, aduh serem juga ya, saya bilang Habibie. Jangan deh, siapalah gitu ya, sama Paus gitu ya, selfie sama Paus ya, atau selfie di atas kapal perang whatever Amerika gitu ya, atau apapun, selfie di ini misalnya di negara perang gitu ya, selfie di Gaza misalnya, saya wartawan yang pemberani ya gitu kan, di tengah hujan bom dan semacam. Whatever, segala keadaan, segala tempat, segala institusi, segala orang yang ditanya cuma satu. Bagaimana caranya menguntungkan saya? Bagaimana cara tujuan-tujuan saya tercapai? Dia tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Dia tidak ada respect pada orang lain. Ya, bahwa orang lain itu punya kemandirian, orang lain itu punya urusannya sendiri, punya kepentingannya juga, punya tujuannya juga. Orang lain itu ada batasnya. Itu dia nggak peduli. Tidak bisa melihat apapun selain dirinya sendiri juga. Ya, dia menilai semua orang segala sesuatu dari manfaat untuk dirinya. Nah, ini adalah narsisme. Dan sejauh ini, apakah Fromm setuju bahwa ini bukan hal yang baik? Ya, apakah dia setuju ini hal yang buruk? Tentu. Ya, jadi dalam hal ini, Erich Fromm setuju sama Calvin dan Sigmund Freud. Ya, tetapi on the other hand, dia katakan bahwa tetap ini tidak membuat self-love sebagai hal yang buruk pada dirinya. Sebab apa? Dia katakan ini adalah self-love betul yang salah. Ini dia sebut sebagai egoisme, ya, egoisme. Ini adalah neurotic selfishness. Neurotic selfishness atau ya egoisme, ya, cinta diri dalam pengertian egoisme atau neurotic selfishness. Kita sebut aja NS ya. Kalau dipahami cinta diri sebagai NS ya buruk ya. Tapi cinta diri ini tidak hanya bisa dipahami sebagai NS. Philautia bisa dipahami secara berbeda.
Paul Tillich misalnya, seorang teolog modern ya, mengatakan kita tidak usah memakai istilah cinta diri untuk philautia ini. Jangan diterjemahkan sebagai self-love, nanti jadi bisa konotasinya salah ya. Kenapa? Karena ya seringkali cinta diri ya dipahami sebagai ya cinta ya kan cinta ya, saya cinta nggak tahu mobil ya, saya cinta coklat, saya menghendaki mobil dan coklat. Tapi ini enggak, saya cinta diri, berarti saya menghendaki diri saya. Narsisus ya. Jadi pasti diartikan begitu, hampir pastilah. Jadi nggak usahlah pakai istilah self-love. Philautia itu kita terjemahkan saja sebagai self-affirmation. Kata Paul Tillich ya. Atau self-acceptance. Itu aja. Jangan bilang self-love, nanti salah ngertinya. Karena kalau ini ya memang jelek. Tapi ada tempat loh untuk self-love. Self-love, self-care. Ya. Dan itu tidak sama dengan narsisme. Kata Paul Tillich. Tapi kita akan lebih terang ya, nanti kita revisit ini, kita akan lebih terang. Waktu kita lihat sebaliknya. Ya. Sebaliknya dari apa? Sebaliknya dari NS. Tapi sebelum itu kita balik lagi ke sini ya. Jadi apa yang salah dengan narsisme? Yang salah itu bukan sekedar orang lain rugi. Kalau orang lain rugi itu jelas banget, nggak usah dijelasin, itu udah pasti ya. Yang salah dengan orang narsis, yang salah dengan orang egois, merugikan dunia, merugikan orang lain, ya jelas lah. Ya, karena apa? Makan bersama ya, nasi gorengnya itu cuma sebakul, dia habiskan setengah bakul diri sendiri padahal ada 10 orang gitu. Oh ya iya ya, merugikan 9 orang yang lain jadi makannya sedikit ya. Pasti. Tapi itu nggak usah dijelasin. Yang perlu dijelasin adalah bagaimana neurotic selfishness itu adalah self-hate. Jadi self-love adalah self-hate. Itu sebabnya Paul Tillich kemudian bilang, gak usah bilang self-love. Karena kontradiksi. Sebab ini sih bukan self-love, ini sih self-hate. Kan jadi aneh. Self-love kok self-hate, sedangkan hate apparently adalah lawan dari love. Apparently saya bilang karena gak selalu ya, tergantung apa yang kamu maksud dengan love gitu ya. Tapi dalam hal ini sepertinya begitu ya, menciderai diri sendiri kan. So, ya. Bagaimana kita pahami? Ini salahnya di mana? Ya, salahnya di sini. Egoisme atau neurotic selfishness itu kenapa dikatakan sebagai self-hate ya atau kegagalan untuk mencintai diri sendiri, kata Fromm, sebab orang yang hanya memperhatikan dirinya sendiri, ingin semua untuk dirinya sendiri, tidak senang memberi, hanya senang menerima. Dunia luar hanya dipandang apa untungnya bagi saya. Orang seperti itu menjalani sebuah hidup yang seringkali hampa. Dipenuhi dengan frustrasi, tidak bahagia, penuh kekhawatiran, penuh kemarahan seringkali. Penuh perasaan somehow malu sama diri sendiri, tapi somehow juga jijik sama orang lain. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Ya, padahal kan tujuannya mengeruk dari dunia kepada diri sendiri. Kenapa kok jadinya malah hampa? Ini kan aneh sekali. Ya, jadi kata Fromm, karena kita melihat orang yang seperti ini gagal memahami secara benar bagaimana caranya membuat diri sendiri baik. Ya. Gagal untuk secara tepat melakukan self-care. Jadi kalau orang melakukan self-care dengan hanya memperhatikan diri sendiri, melihat orang lain semua sebagai alat untuk dirinya, mengedepankan hanya dirinya sendiri saja, maka orang itu bukan sedang melakukan self-care, orang itu sedang melakukan self-abuse. Ya. Di sisi yang lain, ada orang-orang yang terlalu mementingkan orang lain.
atau lebih tepat mementingkan orang lain saja. Nah, ini lawan dari neurotic selfishness ya. Ini adalah neurotic unselfishness. Kita bilang aja NU ya. Neurotic unselfishness. Nah, neurotic unselfishness ini tidak sama dengan mencintai orang lain. Dan ini juga adalah pengabaian dari self-love atau self-care. Dan orang yang melakukan neurotic unselfishness, interestingly, tidak melakukan hal yang baik kepada orang lain. Sama seperti orang yang mengidap neurotic selfishness, ironisnya tidak melakukan hal yang baik kepada dirinya sendiri. Ya, sekali lagi ya, NS tidak mencintai diri karena tidak mendatangkan hal yang baik bagi dirinya. NU tidak mencintai orang lain sebab tidak mendatangkan yang baik bagi orang lain. Ini ironinya menurut Fromm. Nah, orang yang kejangkitan NS, neurotic selfishness, kenapa dia kejangkitan itu? Sebab dia mengalami kekosongan. Orang yang kejangkitan NU, kenapa dia melakukan itu? Ini interesting ya. Sebab dia mengalami kekosongan juga. Jadi, ini hanyalah dua manifestasi dari hal yang sama. Baik mereka yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan orang lain, selalu mengedepankan orang lain, selalu mengorbankan dirinya. Dan orang yang tidak pernah peduli sama orang lain, sangat care sama dirinya sendiri, sebenarnya sama saja. Realitas yang memunculkan dua manifestasi berbeda itu sebenarnya sama saja, yaitu kehampaan yang coba diisi secara keliru, ya, menurut Fromm. Nah, Freud dia bilang ya, kesalahan Freud. Apa kesalahan Freud? Kesalahan Freud adalah dia itu mengasumsikan bahwa cinta itu zero-sum game ya. Love a zero-sum game. Zero-sum game ini apa? Zero-sum game ya kamu tahu ya. Kasih kepada diri sendiri. Gimana kita bilang kasih kepada diri sendiri? KD ya. KD. Ditambah kasih kepada orang lain ya, KL. Itu sama dengan 0. Zero-sum game. Artinya kalau kita petakan dalam bentuk lebih geometris, itu kayak slider gitu ya. Ini KD, ini KL. Kalau lu tuh makin dekat kepada KL, lu makin jauh dari KD. Kalau lu makin dekat kepada KD, lu makin jauh dari KL. You have to choose gitu. Dan ini asumsi yang keliru. Love is not a zero-sum game. Dan itu quite obvious, love is not a zero-sum game, obviously. Kenapa? Makin lo kasih, makin lo dapat banyak. Makin berbiak dia. Makin lo tahan, makin lo nggak kasih, makin lo miskin. Bener nggak? Bener nggak sih? Cinta itu kayak air susu ibu. Makin diberi, makin bertambah. Entahlah ya, saya tidak pernah menyusui, istri saya pernah. Sepertinya begitu. Seperti minyak dan tepung dari janda yang Elia menginap di rumahnya. Kehabis-habis dia. Padahal kalau gak diminum, gak jadi bertambah juga. Ya. So, love is obviously not a zero-sum game. Disitulah kekeliruan asumsi dari
dari Freud ya. Kalau menurut si Erich Fromm ya, entahlah Freud memang berasumsi gitu atau tidak ya, saya tidak terlalu interest untuk memperhatikan itu karena saya sendiri juga bukan Freudian, saya sendiri juga bukan seperti saya juga bukan Barthian ya. Saya juga bukan Freudian obviously. Saya tidak berminat untuk terlalu dalam membahas mengenai Freud. Tapi yang pasti anggaplah Freud seperti itu adalah konsep yang keliru. Ya. Jadi kalau kita bertanya, apakah sikap egois disebabkan karena self-love atau justru karena tiadanya self-love? Apa jawabannya? Sikap egois, ya, atau apa itu? Neurotic selfishness. Apakah itu disebabkan karena self-love? Lu tuh mencintai diri sendiri, makanya lu jadi NS. Is it true? Jawabannya, kalau menurut Fromm, it's wrong. Ya, kenapa? Karena justru karena lu nggak punya self-love, lu terjatuh kepada NS. And also, lu nggak punya self-love, lu terjatuh kepada NU. Ya, neurotic unselfishness. Jadi self-love itu apa? Nah ini tergantung dari atau kita bisa memahami self-love ini di tempatnya jika kita memakai definisi cinta yang lain. Apa itu cinta? Nah sekarang Fromm memakai definisi yang apparently lebih dekat sama Kristen ya, karena ini definisi dari Agustinus dan juga dari Thomas Aquinas ya, yang dipakai oleh kedua orang ini. Entahlah dari mana ya definisinya. Saya waktu itu pernah membaca ya sebuah artikel mengatakan, orang ini loh yang awalnya, tapi itu sekarang saya lupa ya. Tapi kurang lebih ini juga dipakai ya sama Agustinus sama Aquinas yang lebih populer, diasumsikan, yaitu cinta itu adalah willing the good of the other. Dan bukan cuma willing ya, tapi juga mengusahakan. So, menginginkan, mengusahakan, memperjuangkan, melakukan, mendoakan yang baik bagi yang lain. Saya melakukan sesuatu, saya mendoakan sesuatu, saya menginginkan sesuatu, saya memperjuangkan sesuatu, supaya yang baik itu datang, muncul, tumbuh, berkembang di dalam diri objek cinta saya. Nah, itu cinta. Ini kan beda banget ya dengan cinta adalah kerinduan untuk bersatu. Kalau cinta adalah kerinduan untuk bersatu, ini bukan berarti keliru ya. Cinta itu enggak boleh loh rindu untuk bersatu. Bukan. Cuman cinta itu sebagai kerinduan untuk bersatu, itu lebih dekat dengan konsep eros dari Plato ya. Bukan nggak ada tempatnya, ada ya. Bagus juga bisa jadi kategori untuk memahami. Tapi dalam hal ini kalau kita memahami cinta sebagai kehendak, hasrat untuk bersatu saja, seperti dalam mitos Narsisus ya tidak heran kita memahami cinta diri itu negatif. Cinta diri itu selalu menjadi satu narsisme yang keliru ya. Tapi kalau cinta kita pahami sebagai kehendak untuk menghasilkan yang baik ya bagi objek cinta. Nah, itu jadi beda banget ya, jadi beda banget. Maka kita bisa mengatakan sikap egois atau neurotic selfishness itu bukan disebabkan oleh self-love. Bukan karena engkau menghendaki yang baik, maka engkau menginginkan seluruh jagat raya ini bagi dirimu dan kau mengingat dirimu jadi Tuhan. Ya, tidak. Ya, bukan karena engkau menginginkan yang baik bagi dirimu. Engkau justru menginginkan sesuatu yang jahat bagi dirimu. Dan juga sebaliknya, ketika engkau menjadikan dirimu keset, ya, menjadikan dirimu itu dihina-hina, engkau itu menolak segala kesenangan demi secara istilahnya ya, secara masokis demi kesenangan orang lain. Ayo injak saya, wah ini sakit sekali, saya senang ini sakit ini ya. Coba lampiaskan segala sadisme kamu itu kepada saya itu. Saya makin ditampar keras itu makin senang saya. Soalnya kamu gembira menampar saya. Kamu itu orang sadis, saya tahu. Kamu itu senang kalau saya menderita. Lampiaskan itu. Karena saya adalah seorang masokis yang senang mengalami penderitaan.
Nah, ini bukan cinta, ini bukan cinta. Ini simbiosis yang sick, ya. Ini simbiosis yang yang memanifestasikan, bukan menghadirkan, memanifestasikan nekrofilia. Kalau pakai istilahnya Erich Fromm, ya, nekrofilia dari kata nekrosis, ya, ada dipakai dalam istilah nekrosis, artinya kematian, filia cinta, nekrofilia mencintai kematian, dan bukan biofilia mencintai kehidupan. Orang yang menjadikan dirinya sendiri keset, masokis, menampilkan kemana-mana saya itu sudah berkorban, menolak kesenangan, mengorbankan ini, mengorbankan itu demi kamu. Dia bukan mencintai kamu. Dia itu hanya sebenarnya, ya, membenci dirinya sendiri saja. Dan lebih dasar lagi, dia membenci segala eksistensi. Dia itu cuman angry birds yang ingin meledakkan dirinya sehingga dengan demikian seluruh dunia lenyap. Seorang nekrofil, seorang joker. Karena dia benci kepada Tuhan. Karena Tuhan mengadakan dunia ini dari nggak ada jadi ada. Dia nggak suka itu, dia ingin hancurkan semua itu. Dari ada jadi nggak ada. Dari indah jadi buruk. Dari sehat jadi sakit, dari sehat jadi rusak. Karena dia benci dengan keberadaan bersih. Dan ini bisa muncul dalam gambaran seorang ibu. Nah, ini interesting, kita sama Fromm, ya. Seorang ibu yang kelewat cemas urusan anaknya, seorang pendeta yang kelewat cemas mengenai kesehatan mental jemaatnya, seorang pemimpin rohani yang kelewat cemas tentang kekristenan dan nasibnya dalam dunia, dan zaman post-Kristen yang semakin menjelang sepertinya. Atau kelewat cemas soal Tuhan, yang kemuliaannya sepertinya menyurut dalam dunia ini. Kecemasan-kecemasan ini bukan wujud cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Bukan. Ini adalah diam-diam menyimpan rasa permusuhan. Rasa permusuhan kepada eksistensi. Jadi ini adalah lebih tepat kegagalan mencintai diri sendiri, bukan kesuksesan mencintai orang lain. Jadi kalau kamu itu mencintai orang lain sambil membenci atau menginginkan yang buruk terhadap dirimu, itu bukan cinta. Itu hanyalah kamu membenci dirimu aja, itu aja. Dan lebih dasarnya lagi kamu membenci kehidupan. Ada seorang yang mungkin dibenci separuh dunia ini, dicintai separuh dunia ini, ya. Seorang yang kontroversial namanya Jordan Peterson. Dia pernah sharing ini, saudara bisa setuju bisa enggak, ya. Saya juga nggak ngomong saya setuju apa nggak setuju, tapi jadi bahan pemikiran aja. Dia pernah ngomong waktu saya masih remaja itu saya jadi anggota pengurus dari partai sosialis, partai buruh atau pokoknya semacam gitu, ya, organisasi kiri gitu, ya. Kayaknya partai buruh atau partai sosialis semacam gitu. Dan dia mengatakan waktu saya makin beranjak dewasa, saya makin menyadari bahwa mereka itu bukan mencintai orang miskin. Mereka hanya membenci orang kaya. Dan along that line saya mau ngomong, orang yang membenci dirinya sendiri itu bukan mencintai orang lain. Bukan mencintai dunia ini. Dia cuma membenci dirinya aja, itu aja. Dan itu muncul dalam dua cara. Cara yang pertama kita gak suka. Kita dengan gampang mengenali. Yaitu orang-orang narsis. Yang terlalu meninggikan dirinya, menyayangi dirinya, egonya gampang sekali tersentuh, sepertinya itu harus dihormati, diperlakukan hati-hati, dan tidak peduli sama orang lain. Ya, kita dengan gampang jengkel sama orang seperti ini. Dan rightly so. Tapi jenis orang kedua yang sepertinya itu mulia banget karena dia itu tidak pernah ngomong soal dirinya, dia itu gak peduli sama dirinya, dia itu
makan sesedikit mungkin, tidur sesedikit mungkin, pakai sendal setipis mungkin. Kalau bisa tidur di ranjang yang ada pakunya gitu ya. Demi orang lain gitu ya. Lu tidur aja di ranjang gua tidur di lantai aja nggak apa-apa ya. Saya pernah ada satu kali itu nginep di rumah orang yang seperti itu ya. Dan saya kira, saya bingung juga ya. Loh. Ini aneh sekali gitu. This is so weird gitu. Dan ya, sekarang saya jadi lebih mengerti sih. Apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah kebencian pada kehidupan sebetulnya. Ya, kebencian pada kehidupan. Bukan kecintaan pada orang lain, itu saja. Ya. Dan di sini ya tidak menolong kalau kita kemudian mengatakan agar kita itu melupakan diri sendiri, lalu kemudian kita harus lebih mementingkan orang lain, atau Tuhan sudah berkorban bagi kita, maka kita perlu berkorban bagi orang lain, dan seterusnya. Tidak berguna dalam situasi ini. Kenapa? Karena persoalannya itu bukan terletak pada kamu melakukan apa bagi orang lain. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Persoalannya adalah kamu membenci kehidupan. Kamu membenci eksistensi. So what can you do? What can you do adalah kamu menerima. Menerima apa yang Tuhan lakukan bagi kamu. Menerima apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Menerima apa yang Tuhan lakukan bagi dunia ini. Orang-orang yang mengidap NU ya, neurotic unselfishness itu, kalau kita lihat ya, biasanya adalah mereka itu burn out, mereka depresi, mereka merasa capek dan berjuang sendiri saja. Seluruh dunia tidak peduli, saya berjuang sendirian mempertahankan kehormatan Tuhan. Ya, sementara yang lain entah kompromi sama Raja Ahab ya, atau mencium Baal atau apapun ya. Tapi saya berjuang sendirian, segiat-giatnya demi Tuhan. Neurotic unselfishness. Dan orang seperti ini biasanya menjadi heran ya, sebab apa? Sebab objek cintanya, yaitu orang-orang yang dia cintai dengan begitu berkorban, kok tidak bahagia ya? Nah, di sisi yang lain sekarang nih ya, di sisi yang lain, di sisi objek penerima cinta dari kaum NU ya, bukan NS lagi ya, tapi NU. Objek cintanya tidak bahagia. Kenapa ya? Kenapa begitu? Kan ini orang yang altruis banget, hidup bagi orang lain. Kenapa tidak bahagia dicintai sama ibu yang mengorbankan seluruh hidupnya bagi anaknya? Dicintai sama bucin itu tidak bahagia ya. Budak cinta itu ya. Aku, gak usah mikir tentang aku ini ada bagi engkau. Wes, kan kayaknya keren. Ya. Tapi kok tidak bahagia ya dicintai sama orang seperti ini. Nah, khususnya bicara mengenai kasih ibu yang seperti itu ya, kasih ibu yang mengalami distorsi itu. Dia mengatakan, anak-anak dari ibu seperti ini yang mengidap neurotic unselfishness, itu justru menjadi takut, tegang, dan cemas kalau dicela oleh ibunya, dan mereka tidak bisa mengkritik ibunya sebab ibunya kan sudah begitu banyak berkorban. Sementara mereka diam-diam menyimpan rasa permusuhan atau hostility juga yang terpendam kepada kehidupan seperti ibunya. Itu masalahnya. Jadi ya inilah dramanya ya, inilah persoalannya. Dan seringkali orang-orang seperti ini akan konseling karena efek samping yang sampingan ya, yang bukan akar permasalahannya. Jadi mereka konseling karena depresi, karena burnout, karena gagal untuk mencintai orang lain. Tapi akarnya adalah mereka gagal dalam tanda kutip ya, mencintai diri sendiri. Tapi bukan mencintai diri sendiri dalam artian menghasrati diri sendiri seperti Narcissus, tapi gagal untuk mengharapkan, memperjuangkan, mempertahankan, memperlakukan yang baik juga bagi diri sendiri. Seringkali juga bagi diri sendiri itu
kita anggap sebagai sesuatu kompromi atau sesuatu yang memalukan, sesuatu yang perlu dikasih defend. Gue juga butuh ini loh, gue gini-gini manusia loh, butuh tidur juga gitu ya. Gue ini gini-gini juga manusia, butuh pakai uang juga. Gue ini gini-gini manusia, butuh dihormati juga. Loh. Semua orang tahu, nggak perlu di-defend, nggak perlu untuk memberikan alasan yang footnote sampai 10 gitu ya. Untuk perilaku kamu yang natural, nggak perlu. Ya, kenapa? Ya karena kamu manusia, kami juga tahu kamu manusia. Ya, seperti itu. Jadi, oke, terakhir saya akan mengutip dari Meister Eckhart, seorang mistikus Jerman yang pada satu masa pernah dikatakan, oh hati-hati, ini orang sesat ya. Jadi hati-hati ya. Tapi Meister Eckhart dikutip sama Fromm, dia mengatakan jika Anda mencintai diri Anda sendiri, Anda mencintai semua orang seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Sejauh Anda tidak mencintai orang lain sama seperti Anda mencintai diri Anda sendiri, sesungguhnya Anda tidak akan berhasil mencintai diri Anda sendiri. Namun jika Anda mencintai semua dengan sama, termasuk diri Anda sendiri, Anda akan mencintai mereka sebagai satu pribadi. Dan pribadi itu adalah Tuhan. Dan kita mengerti sekarang kenapa Eckhart masuk dalam daftar. Hati-hati sama orang ini. Tapi dia tidak berhenti pada itu. Dia mengatakan, dan pribadi itu adalah Tuhan dan manusia. Pribadi yang agung dan budiman itulah yang mencintai dirinya sendiri, mencintai semua secara setara. Dengan kata lain, Eckhart mau mengacu kepada keterhubungan antara kita semua sebagai manusia. Kita semua adalah Adam. Kita ada di dalam Adam. Dan kita semua sebagai orang percaya ada di dalam Kristus. Penderitaanmu, penderitaanku, perjuanganmu, perjuanganku, kebutuhanmu, kebutuhanku, kelebihanmu, kelebihanku, kira-kira gitu ya. Sukacitamu, sukacitaku, kesembuhanmu, kesembuhanku. Sama seperti sakitmu adalah sakitku. Dan di mana titik mula turning point-nya? Di sini. Karena sakit kita adalah sakitnya Tuhan. Dan Tuhan datang ke sini untuk addressing hal itu. Untuk sakit bersama kita. Untuk gagal bersama kita. Untuk menjadi lemah bersama kita. Dan Tuhan itu tidak berhenti pada gagal dan hancur. Tapi Dia menang bagi kita. Dan di dalam kemenangannya, kebangkitannya, kita menemukan pengharapan. So, entahlah Anda akan mengatakan ini sesat atau tidak, saya serahkan kepada Anda masing-masing. Dan bukan Anda masing-masing. Soalnya tentu kita tidak percaya kepada mitos individualisme, karena Anda adalah jejaring Adam. Dan di dalam jejaring Adam itulah terlahir dalam sejarah Kristus. Yang membelokkan masa depan zaman yang buntu itu ya. Memberikan terobosan bagi masa depan zaman yang buntu itu. Oke, itu kira-kira bibit pemikiran yang bisa saya semai. Saya tidak tahu nanti bertunas jadi apa dalam diskusi Anda. Semoga jadi sesuatu yang baik ya. Oke, sampai di situ pembahasan saya. Karena bahannya udah habis. Sisanya nanti ngecap-ngecap, ngarang-ngarang. Jadi kita tutup dalam doa aja sebelum masuk ke pengumuman ya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya-Mu di tengah kami, juga melalui atau di dalam orang-orang yang mungkin tidak secara langsung menyebut nama-Mu dengan cara-cara yang sama seperti kami menyebut nama-Mu. Kami bersyukur untuk pekerjaan-Mu yang misterius, yang tidak terlihat secara kasat mata oleh mata kami, tetapi yang kami percaya karena kami mempercayai Engkau sejenis Tuhan yang seperti apa. Kami menyerahkan setiap kami ini anak-anak-Mu yang menjadi anak-anak-Mu di dalam Yesus ke dalam tangan Tuhan. Yang sudah menciptakan kami dari debu, yang menopang hidup kami, yang membeli kami dengan harga begitu mahal,
dan yang sudah memeteraikan kami menjadi milik-Mu dengan roh, yang melaluinya Engkau ada hadir dalam segala sesuatu. Kami menyerahkan diskusi kami juga dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami melalui setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dimensi pneumatisnya belum dibahas. Oh, dimensi pneumatisnya belum dibahas. Iya. Jadi Athanasius tadi ya. Tuhan, segala sesuatu bukan Tuhan secara ontologis. Tapi Tuhan itu ada di dalam segala sesuatu melalui kuasanya. Melalui, dalam hal ini, melalui rohnya. Tuhan itu ada dalam setiap kita. Termasuk orang tidak percaya. Walaupun tentu roh bekerja secara berbeda di antara orang percaya dan orang tidak percaya. Of course. Ya. Tapi ada pekerjaan roh Tuhan di sana. Nah, ini kita apakan ya? Atau bisa jadi apa ini? Di dalam kita bicara mengenai cinta kepada diri sendiri yang bukan berarti menghasrati diri sendiri, lihat diri sendiri, gua tuh orang paling ganteng sejagat raya, atau orang paling pintar sejagat raya, atau orang paling baik sejagat raya, ya bukan begitu ya. Tapi dalam pengertian bahwa saya ini manusia lain juga, saya ini ya tidak berhak sih untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan karena ya saya itu orang berdosa yang sudah menolak Tuhan ya. Jadi saya bukan tidak berhak menerima kebaikan Tuhan karena saya jahat sama Tuhan, Tuhan jahat sama saya, bukan ya. Tapi karena saya membuang itu. Saya yang membuang Tuhan, so to say. Bukan Tuhan yang membuang saya. Itu ya yang pergi dari rumah ayahnya. Bukan ayahnya kick out dia dari rumah itu kan. Dia yang pergi. Kita yang pergi dari rumah ayah kita di surga. Tetapi Tuhan itu bekerja di dalam kuasanya, yang mana kuasanya itu, rohnya itu, tidak menjadikan kita itu adalah dirinya. Tidak menjadikan kita Tuhan secara ontologis. Tapi menjadikan kita bersatu dengan Tuhan di dalam Yesus secara relasional, secara pneumatis. Jadi dalam hal itu, bukan secara ontologis. Kalau secara ontologis ya jadinya panteis ya, jadinya New Age gitu. Aku mencintai engkau sebab engkau bagian dari diriku gitu ya. Wah itu jadi New Age ya. Jadi biar nggak jadi New Age, ini kesatuannya non-ontologis ya, kesatuannya pneumatis. Jadi saya kira itu ya jauh lebih trinitarian lah ya. Kira gitu. In that sense, ortodoks ya, bukan heterodoks. Gitu. Nggak tahu, menjawab nggak sih? Jadi ketika kamu mengasihi diri sendiri dalam arti menerima diri sendiri ya, dalam arti self-affirmation, healthy self-affirmation, maksudnya apa? Maksudnya gini, kamu itu tidak membenci dirimu. Kamu itu tidak menganggap dirimu itu sebaiknya mati saja. Kamu itu hanya merusak dunia ini. Tidak, kamu tidak mengatakan itu. Kamu akan mengatakan, ya saya ini bisa ada, karena Tuhan mengadakan saya, otherwise bagaimana saya bisa ada? Tuhan tuh nggak butuh saya, orang lain nggak butuh saya, iya. Saya itu punya efek merusak, ya iya. Tapi kenyataannya toh Tuhan menghadirkan saya. Melalui itulah kita menerima keberadaan diri kita. Jadi itu sama seperti yang dikatakan sama Bernard de Clairvaux dalam level keempat mencintai Tuhan. Bernard ya, supaya kamu tahu lah ya, dalam On Loving God itu bisa diunduh PDF-nya gratis ya. Dia mengatakan level pertama orang mencintai Tuhan adalah orang tidak mencintai Tuhan. Ya, jadi orang tidak mencintai Tuhan. Orang hanya mencintai dirinya sendiri saja. Level kedua, orang mencintai Tuhan demi dirinya sendiri. Jadi mencintai Tuhan karena apa yang Tuhan bisa beri bagi dirinya. Itu level kedua. Level ketiga adalah mencintai Tuhan karena Tuhan itu layak dicintai dalam dirinya sendiri. Level keempat, nah ini yang rada aneh ya, perlu konteks untuk kita mengerti. Orang itu mencintai dirinya hanya karena Tuhan mencintai dirinya. Nah, dalam level keempat inilah kita memahami cinta diri itu secara sehat.
kita tidak mencintai diri kita karena diri kita baik. Kita tidak mencintai diri kita karena diri kita itu mulia atau patut dicintai dalam dirinya sendiri. Bukan. Kita mencintai diri kita karena Tuhan mencintai diri kita. Dan Tuhan mencintai diri kita bukan karena diri kita. Gitu. Ya, so kenapa saya menginginkan yang baik juga kepada diri saya sendiri, karena saya mencintai kehidupan, karena saya mencintai Tuhan, karena saya menginginkan yang baik terjadi dalam jagat raya ini, termasuk saya, karena saya kan anggota jagat raya ini, saya termasuk anggota umat manusia. Mengapa saya mendiskriminasikan diri saya? Tapi mendahulukan sih tidak sama dengan mendahulukan. Menjadi tersisa pertanyaan. Jadi, to begin with, kenapa membenci diri sendiri? Kira-kira akarnya kalau menurut Fromm, saya kurang lebih setuju sama Fromm, karena membenci Tuhan. Mengapa engkau membenci dirimu? Karena engkau membenci keputusan Tuhan mengadakan dirimu. Ya dong, itu kan simpel aja. Waktu gue lihat ke cermin, gue benci banget sama yang gue lihat di cermin. Kenapa? Hidungnya kayak bakso. Loh, itu yang bikin hidungmu kayak bakso siapa? Lu pikir siapa? Lu sendiri bikinnya kan enggak. Yang bikin Tuhan loh. Gue tuh benci sama diri gue. Hati-hati men. Yang lu ngomong itu lu tujukan sama siapa itu? Karena yang bikin lu tuh siapa? Kira-kira itu. Jadi ketika kita mengasihi diri kita ya harus berhati-hati ya dengan narsisme ya. Tapi tadi sudah dijabarkan. Saya kira Fromm dalam banyak hal betul itu ya. Kenapa orang itu narsistik? Itu bukan karena dia mencintai dirinya. Gitu. Karena dia dengan frustrasi membenci hidup sebetulnya. Tapi again juga kenapa dia masokis gitu ya, atau kenapa dia neurotic unselfishness gitu. Ya karena dia membenci kehidupan juga. Itu aja. Obatnya apa? Obatnya ini, dengar baik-baik ya. Mengucap syukur. Mengapa mengucap syukur? Karena tahu diri dan tahu Tuhan. Dan orang yang tahu Tuhan, dia itu akan memuja Tuhan, bukan terus memuji diri ya, memuja Tuhan, lalu bersyukur. Itu. Dari situ akan overflow, dari situ akan mengalir segala kehidupan. Saya kira itu aja. That's simple. Obatnya bersyukur, tapi saya langsung keinget orang Farisi yang bersyukur. Itu bisa toxic juga. Yes. Orang Farisi itu bersyukurnya kan pretentious ya. Carnivorous. Dia itu makan orang lain. Aku bersyukur karena aku ndak seperti orang ini loh. Itu kan carnivorous itu. Kan ndak. Aku bersyukur seperti Daud itu ya Pak ya. Karena dahsyat dan ajaib yang engkau kerjakan ya Tuhan. Itu kan lain banget ya sama Mazmur itu ya. Ketika aku mengingat bagaimana engkau merajut aku dalam kandungan ibuku itu ya. Itu Mazmur berapa sih? 139 apa 137 apa? Mazmur berapa sih itu? Jadi itu kan beda. Kalau orang Farisi itu kan aku enggak seperti dia itu. Oke, kesimpulan saya, jadi ini saya lupa ini ya. Saya pikir ini quote yang klop banget sama bagian ini. Quote dari David Mayers ya. David Mayers seorang psikolog, tapi dia itu dosen ya, profesor psikologi dari Hope College. David Mayers mengatakan some love others like themselves. Some others loathe others like themselves. Beberapa orang dia bilang ya, mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Beberapa orang yang lain jijik sama orang lain seperti dia jijik sama dirinya sendiri. Kalau kamu jijik sama orang lain ya, saya juga punya jijik loh sama orang lain loh. Saya itu ada loh orang-orang tertentu yang menurut saya itu this is so disgusting man. Kok lu bisa kayak gitu? Jijik banget gue liatnya. Tapi somehow menarik untuk kita telusuri kepada siapa engkau jijik, mengapa engkau jijik sama siapa itu, gitu ya.
Itu nanti ada akarnya. Karena kita tuh jijik sama hal berbeda-beda. Ya toh? Jijikmu mengatakan sesuatu tentang dirimu. Sama dengan cintamu mengatakan sesuatu tentang dirimu. Itu kira-kira. Nah, kalau kamu jijik sama diri sendiri, chances are kamu akan jijik juga sama banyak orang gitu. Itu kira-kira. Yesus tuh membenci dirinya sendiri, enggak? Lalu kemudian karena itu dia makin jadi punya ruang untuk mencintai orang lain. Karena kan cinta sama diri sendiri ini kan kalau makin kecil ya. Sama orang lain punya lebih gede. Ini 2%. Wah, saya kan manusia biasa ya, perlu 2% mencintai diri sendiri. Saya kok penyesal hanya bisa memberi 98%. Target saya tahun depan 1% gitu ya. Supaya orang lain 99 gitu kan. Loh ya enggak gitulah. Enggak begitulah. Saya jadi keinget kalau kita tanpa menunjuk mungkin ya, kita misalnya kalau ngaca gitu ya, habis mandi, gue nggak suka nih tubuh gue, karena gue terlalu kurus, karena gigi gue kurang rapi. Nah, semakin gue membenci itu, gue semakin juga komentarin tubuh orang. Dan gue melihat itu pattern yang sering banget ketika orang itu komentar negatif banget atau kayak jaji terhadap. Ini respon ke kalimat Pak Yadi yang terakhir. Apa yang kita loathe itu reflect apa yang kita loathe about others, itu yang kita loathe tentang diri kita. Dan itu saya sering perhatikan conversation tentang tubuh orang itu juga kebawa sama conversation tentang tubuh mereka. Jadi misalnya kayak, lu tau gak sih dia habis operasi hidung gitu. Terus kayak besokannya juga, aduh tangan gue gede banget misalnya. Jadi maksudnya, iya kayak menyadari kalau semakin dia oke dengan tangan dia gede, dia semakin oke dengan mata sipit orang, maksudnya gitu. Iya, itu kayak tadi keinget aja gitu. Dan itu real banget, bukan cuma di body positivity ya, tapi juga dalam banyak hal gitu. Kayak misalnya pekerjaan, kayak mengkritik, kayak aku pribadi misalnya mengkritik karya orang lain gitu ya. Itu karena juga kadang terlalu jijik terhadap karya sendiri. Iya, betul. Jadi kayak itu ke-reflect banget. Jadi tadi waktu ngomong tuh kayak sangat-sangat reflected. Ya, betul. Walaupun of course kita selalu membungkus itu dengan bungkus kado yang bagus ya. Misalnya kayak kritik itu lu jangan baper gitulah, dikritik itu demi kemajuan lu, demi kebaikan lu sendiri. Ini kan honest and raw ya, raw and honest feedback dan segala macam. Tapi come on, seringkali kan bukan. Seringkali karena gue marah sama diri gue jijik sama diri gue, dan itu reflect back, gue proyeksiin ke lu gitu ya, dan segala macam. Ya jadi saya kira memang kayak gini-gini itu respon kita ya selain bersyukur, selain memuji Tuhan, juga responnya ini sih saya kira ya, Lord have mercy, Lord have mercy. Respon ini ya Kyrie eleison ya, Tuhan kasihanilah. Maka saya kira liturgi-liturgi itu ya, saya masih ingat waktu saya SD, SMP itu suka nyanyi itu ya, Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Di sekolah ya, itu penting sih. Kita agak jarang ya di gereja ini menyanyi Tuhan kasihanilah. Apakah Tuhan itu karena dia mengorbankan dirinya terus udah gitu, itu ya tadi zero sum game itu kan salah ya. Aku baru teringat banyak orang sih, begitu baca Alkitab gitu ya, Tuhan Yesus tuh menyendiri loh, dia introvert gitu, yang diri untuk berdoa gitu. Jadi aku sebagai introvert juga gitu, yang sangat pol-pol banget introvertnya gitu.
bisa meneladani Yesus dalam satu hal lagi. Self care itu jadi sadar diri bahwa baterai sosial gue nih soak banget gitu ya. Jadi menyendirilah, membuat making time untuk menyendiri dan berdoa pada Tuhan gitu, bersekutu dengan Tuhan dalam kesendirian. It's okay, nggak harus semua harus komunal kan, enggak ya kok ya. Gitu sih. Nggak semua harus kolektif, rame-rame. Kolektif ya, harus semua kolektif dan itu. Betul. Komuni tidak harus ya itulah rame-rame ya. Walaupun juga oke juga rame-rame kan gitu. Jadi ini apa namanya? Kalau misalkan orang bunuh diri pun, makanya kenapa orang bunuh diri itu dia impactnya itu traumatisnya sampai bukan dirinya sendiri yang mau mati, tapi orang lain yang even nggak kenal dia pun juga affected. Itu aku bingung kok bisa kayak gitu ya. Karena seringkali aku kayak bilang ini mah bohong, ini mah kayak lu aja yang nggak dewasa, gitu aja kok dihormati, gitu aja kok. Sedih sih iya, tapi kok ya kalau orang terdekat sampai histeris itu ya wajar lah. Tapi kalau orang yang nggak terdekat, yang lu nggak kenal sama dia gitu, dia mati bunuh diri, meninggal beneran, masa sampai orang yang nggak kenal itu malah histeris gitu. Jadi ternyata itu ya narcissism ini sama tadi ya NUNS itu ada interconnection ya between us and then human man kan gitu. Ternyata meskipun kita nggak saling kenal, bukan hubungan darah, tapi somehow itu like we cannot explain gitu loh, kok bisa tuh orang kita nggak kenal ya who the hell are you gitu, tapi kok sampai kayak interrelated gitu, kok sampai kenapa gitu loh. Itu yang kita nggak bisa jelaskan gitu loh. We cannot explain that how gitu. Karena kita kan memang tahu karena memang hubungan darah, tapi yang tidak hubungan darah ini loh. Ya, karena he ain't heavy, he's my brother. Karena we are all brothers and sisters. Kita semua terkait dalam hubungan darah. Ya. Karena penderitaanmu, penderitaanku. Kita lihat orang menderita itu ya, perlu usaha loh untuk kita itu cuek. Coba misalnya ya, satu gerbong kereta. Gerbong ini nggak bisa keluar, nggak bisa masuk gitu ya. Satu gerbong kan, lagi melaju kan keretanya, bos lagi ya, 300 km per jam ya. Nggak bisa berhenti tengah jalan itu. Di kereta itu ada ibu yang misalnya lagi hamil terus kontraksi. Wah, mengaduh-aduh. Kira-kira lu di gerbong bisa gak sih kayak nonton Netflix? Banyak itu pas sekarang ini. Pasti usaha lo. Itu pasti usaha. Berusaha cuek. Gak bisa. Pasti ngefek. Kalau enggak ya, gue kasih tahu ya. Perumahan bagus tuh gak dikasih pagar tinggi supaya gak lihat rumah orang miskin. Soalnya lihat kemiskinan tuh gak enak. Tapi pembantu dan sopir dan tukang bakso dan satpam kita tinggalnya di balik tembok. Karena kalau mereka tinggal di sebelah sininya tembok, lu bayar berapa satpam lo? So, itu kira-kira. Pernah lihat orang bunuh diri? Terjun dari lantai 40, lalu dagingnya berserpi-serpihan. Gak enak loh. Traumatis. Kira-kira itu. Tapi kalau euthanasia, orang kan nggak lihat. Suntik mati kan di rumah sakit, orang nggak lihat. Really? Maksudnya orang cuma di rumah di dalam kamar isolasi itu
Tapi orang kan ngomongnya orang lihat pada publicly yang orang Dokternya, pengacaranya, masyarakat yang ngubur, yang ditinggal. Kok hidup kayak gini ya? Kan beda dengan kalau kita melihat ada anak kecil lulus sekolah, dia diterima kerja, dia menikah, dia punya anak, dia punya anjing. Kan beda ya. Kita melihat kayak, hey, life is worthwhile. Kalau lihat kayak gitu ya, orang itu nggak niat hidup, terus mengakhiri hidup, terus orang tuanya menangis menggerung-gerung, udah salah, udah gagal jadi orang tua. Orang-orang lain kira-kira gimana? Wow, hidup itu asik banget dihidupi ya. So beautiful, life is beautiful. Enggak kan? Kira-kira gitu. Ya, oke. Hidup itu cuma sebentar. Bikinlah yang bagus-bagus. Lusa nggak tentu masih ada loh. Seratus tahun lalu kita tuh nggak ada loh. 100 tahun yang akan datang kita juga nggak ada di sini. Life is a gift. You are a gift bagi dunia ini. Tapi gift kan bisa bad gift ya. Bisa good gift juga. Make it a good gift lah. Supaya orang itu bersyukur waktu buka kadonya.